Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita di dalam rukun dari rukun hikmah, yaitu al-ilmu an-nafi. Al-ilmu an-nafi, ilmu yang manfaat. Di antara dalil yang menerangkan harusnya manusia mempunyai al-ilmu an-nafi, dan ilmu yang paling manfaat, ilmu yang paling anfa, yang paling nafi adalah mengilmui perkara yang paling mulia, yang paling agung, yaitu keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ini sungguh merupakan satu ayat yang di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para hambanya untuk berilmu dan mewajibkan mereka untuk mengilmui keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan diterangkan oleh Al-Imam Bukhari, wajibnya manusia mengilmui keesaan Allah subhanahu wa ta'ala lebih dikedepankan daripada mereka istighfar, berkata dan berbuat istighfar. Meskipun manusia pasti membutuhkan istighfar, karena manusia pasti banyak mempunyai kesalahan. Namun demikian, hal ini ternyata juga ada satu atau kelompok yang memahami dengan pemahaman yang berkebalikan. Ada di antara mereka yang menerjemahkan firman-Nya Allah ini, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, diartikan dengan berteknologilah dulu, berindustrilah dahulu, gunakanlah akalmu, baru kemudian la ilaha illallah. Ini jelas salah, karena fa'lam annahu, sini annahu bukan innahu. Dengan annahu menunjukkan annahu adalah anna, isimnya dan khabarnya adalah maf'ulun bih, bagian dari jumlah, bagian dari kalimat yang utama fa'lam, bukan dipecah fa'lam sendiri terus la ilaha illallah sendiri diartikan fa'lam berteknologilah baru kemudian la ilaha illallah. Tidak, sama sekali tidak, karena berbunyi fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam adalah fi'il amr, membutuhkan objek, membutuhkan maf'ulun bih, dan maf'ul bihnya adalah jumlah annahu la ilaha illallah.
maka arti yang benar adalah maka ketahuilah bagaimanapun perkembangannya, bagaimanapun keadaan dunia ini, tetap Allah adalah satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Ini ketahuilah. Ini ketahuilah. Nah itu. Ini ilmu yang paling mulia. Ini ilmu yang paling anfa, yang paling manfaat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentang masalah ilmu nafi' ini kita telah pelajari dua pembahasan pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang ahammiyatu al-ilmu nafi', tentang sangat pentingnya al-ilmu nafi', dan yang kedua aqsamul ilmi, macam-macam ilmu yang manfaat yang hendaknya kita mensentralkan perhatian kepadanya. Kemudian tersisa dua pembahasan lagi akan kita pelajari di siang hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu al-amalu bil ilmi. Bahwa berilmu itu dinamakan berilmu kalau ilmunya diamalkan. Berilmu dinamakan berilmu kalau ilmunya dia amalkan. Ini yang pertama. Yang kedua nanti insya Allah setelah itu adalah langkah-langkah dan cara-cara supaya bisa berhasil mendapatkan ilmu yang manfaat. Kita memasuki bagian yang pertama dari dua hal yang terakhir ini, yaitu pembahasan tentang al-amalu bil ilmi. Haruslah manusia itu mengamalkan ilmunya. Ilmu tanpa amal adalah bukan berilmu. Diterangkan oleh Syekh Sa'id Al-Qahtani di dalam buku yang kita gunakan ini, Al-Hikmah fi Da'wati Ilallahi Ta'ala. Al-ilmu la budda fihi min iqraril qalbi. Ilmu di sini, ilmu mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala, mengilmui apa yang Allah Subhanahu wa taala telah beritakan, mengilmui tentang apa yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik amalan hati, amalan badan, pun amalan lisan. Ilmu di sini adalah labud tapi wajib dan harus dibarengi dengan ikrar, diikrarkan. Di mengilmui wajib dibarengi dengan mengikrarkan perkara yang hak tersebut, mengikrarkan apa yang dia ilmui. Ini supaya ilmu an-nafi', ilmu yang manfaat, ilmu bukan sekedar pengetahuan. Wa ma'rifatuhu bimakna ma tuliba minhu ilmuh wa tamamuhu ay ya'mala bi muqtadah. Dimengenalnya itu bermakna mengetahui, dituntut mengetahui apa yang hendaknya dia ketahui. Jadi berilmu itu akan sempurna bila dia mengamalkan apa yang menjadi konsekuensinya. Ditamamuhu ayyak mala bi muqtadah. Sempurnanya ilmu ini bila pemiliknya itu mengamalkan apa yang menjadi konsekuensinya. Itu nanti namanya ilmu, berilmu. Fa inna al-ilman nafi' huwa makana makrunan bil amal. Di al-ilmu nafi' yang dinamakan ilmu nafi' adalah ilmu yang makrun, ilmu yang dibarengi diiringi dengan amal. Ammal ilmu bila amal fahuwa hujjatun ala sahibihi yaumal qiyamah. Adapun ilmu tanpa diamalkan, ini merupakan hujjah yang akan membantah pelakunya sendiri kelak di yaumul qiyamah. Jadi kita ini wajib berilmu, dan berilmu memang tidak mudah. Namun demikian wajib kita mengamalkan
ilmu. Tidak boleh tidak mengamalkan, juga tidak boleh tidak menuntut ilmu. Dan al-ilmu, mengilmu di sini adalah termasuk apa ikhwah? Rukun dari hikmah. Dan barang siapa yang diberi hikmah, apa kata Allah? Wa may yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan katsira. Berilmu termasuk rukun hikmah, dan barang siapa yang diberi hikmah, maka sungguh-sungguh dia telah diberi oleh Allah kebaikan yang sangat banyak. Maka demikianlah kita mesti mencari ilmu dan mesti mengamalkan ilmu tersebut. Di ilmu an-nafi', ilmu yang dibawa oleh Ar-Rasul Muhammad alaihi assalatu wassalam. Karena ilmu jika tak diamalkan akan menjadi hujjah yang membantah empunya pemiliknya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang-orang yang beriman, jangan sampai mereka mengucapkan apa yang tidak mereka kerjakan. Dan peringatan Allah ini merupakan bentuk kasih sayang, rahmatan bihim, bentuk sayang Allah kepada orang-orang mukmin, di mana Allah menyayangi mereka, karenanya Allah mengingatkan mereka. Dan juga bentuk anugerah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat As-Saff ayat yang pertama dan ayat yang kedua dan ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. As-Saff ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taqulun, mengapakah kau mengucapkan apa yang tidak kau kerjakan? Kabura maqtan, kabura maqtan. Maqtan ini i'rabnya apa di sini? Maqtan kan toh kabura maqtan. Maqtan i'rabnya apa gitu? Maqtan. I'rabnya. Kalau nggak tahu artinya nggak bisa ng'irab. Karena ada itunya, ada di terjemahan. Tinggal buka terjemahan. Ya dibantu Mas Yudi. Iya, nasab. Kita fathah tanwin ya pasti nasab lah. Kenapa nasab? Hal. Maqtan hal. Hal itu harus mustaq kan, hal itu. Sementara maqtan bukan mustaq. Ya. Hal harus mustaq. Ya, kan di sebelah sini. Yuk. Siapa setiap ya? Husayin ayo. Tamyiz, na'am, sahih. Maqtan nasab sebagai apa? Tamyiz. Maqtan sebagai apa? Tamyiz, sebagai tamyiz.
Maktan, mansab, nasab, mansubun sebagai tamyiz. Tamyiz apa namanya di situ? Kusayin. Tamyiz apa namanya? Kan ada dua macam tamyiz, ya kan? Tamyiz malfud dan tamyiz malhud. Ini nanti tamyiz apa? Tamyiz malhud. Tamyiz malhud. Ya. Tamyiz malhud juga ada beberapa macam. Ya kan? Ada tamyizun malhudun anil mubtada. Ada tamyizun malhudun anil fa'il, ya kan? Di sini tamyiz malhud yang mana? Ali sendiri, Ali. Ayo. Naam, sahih. Tamyizun malhudun anil fa'il, sahih. Tamyizun malhudun anil fa'il. Jangan ingat kan Mas ya? Buka lagi. Makanya ini diingatkan lagi kan biar biar nanti terus ingat nih kan, terus buka lagi bukunya kan. Tamyizun malhudun anil fa'il. Jadi maknanya kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun, ay kabura maktu. Kabura maktu qaulikum. Kabura maktu qaulikum indallahi ma la taf'alun. Sungguh besar di kebenciannya di sisi Allah perkataan yang tidak kau kerjakan. Sungguh besar kebencian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, yang menunjukkan bahwa ilmu harus diamalkan. Ilmu wajib diamalkan. Ilmu wajib diikrarkan dalam hati dan diamalkan. Yang kedua, yang menerangkan bahwa al-ilmu wajib diamalkan, yaitu wa hadzarahum an kitmanil ilmi wa amarahum bitablighihi lil basyariyah. Yang kedua, yang menunjukkan bahwa ilmu wajib diamalkan, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan hambanya dari menyembunyikan ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka agar menyampaikan ilmu kepada sesama manusia sesuai kemampuan, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh menurut ilmu yang telah Allah ta'ala berikan kepada masing-masing orang. Allah ta'ala tidak membebani seorang jiwa pun sesuai kemampuannya. Dan semua orang yang diberi ilmu oleh Allah, dia dilarang menyembunyikannya. Dia wajib menyampaikannya sesuai kemampuannya dan kadar ilmu yang Allah telah anugerahkan kepadanya. Yang penting sampaikan itu ilmu dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyembunyikan al-bayyinat dan al-huda yang telah kami turunkan,
setelah kami jelaskan hal itu kepada manusia di dalam Alkitab, namun mereka malah menyembunyikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan yang dilaknat oleh para pelaknat. Ini menunjukkan bahwasanya Allah memperingatkan orang yang diberi ilmu dari menyembunyikannya. Diwajibkan, diperintahkan menyampaikannya sesuai kemampuannya, kemampuan ilmu yang Allah berikan kepadanya, dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ayat ini, yakni Al-Baqarah 159, sekalipun menjelaskan keburukan perilaku orang-orang ahlu kitab dan apa yang mereka perbuat berupa menyembunyikan ilmu, menyembunyikan tentang ketinggian sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka menyembunyikan kebenaran Islam, menyembunyikan kebaikan dan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, sebagaimana ahlu kitab dilaknat ketika mereka menyembunyikan ilmu ini, maka hukumnya umum. Semua hamba yang dia menyembunyikan ilmu dari apa yang telah Allah terangkan, yang telah Allah jelaskan untuk menerangkan kebenaran, maka ini termasuk apa? Ancaman kena laknat. Kena laknat. Jadi ilmu yang membuat manusia mendapatkan as-siratal mustaqim. Ilmu yang dengannya manusia bisa mendapatkan kejelasan mana jalan yang menghantarkan kepada golongan ahli surga. Ahli surga. Dan bisa menyelamatkan dari ahli neraka. Karenanya diterangkan, wa man nabada dzalika wa jama'a baina al-mafsadatain. Maka barang siapa yang dia membuang ilmu, menjauhkan manusia dari ilmu hak, dari ilmu din, dari ilmu yang membuat manusia bisa mengetahui as-siratal mustaqim, dia telah berbuat kerusakan 2 kali. Yang pertama, kerusakan berupa menyembunyikan ilmu. Jadi ilmu itu sudah terangkan, ilmu sudah turunkan, seharusnya sampai kepada manusia, namun mereka sembunyikan. Yang kedua, al-ghish li ibadillah. Nah, dia namanya adalah menipu manusia, memperdaya manusia. Jadi para manusia, para hamba yang semestinya sampai kepada mereka ilmu, akhirnya tidak sampai, karena ilmu yang semestinya sampai mereka sembunyikan. Nah, karenanya Allah melaknatnya karena menyembunyikan ilmu, karena dilaknat oleh para pelaknat karena dia menghalang-halangi sampainya ilmu kepada manusia secara umum. Dengan dia menyembunyikan ilmu tersebut. Jadi ancaman Allah, la'anahullah, Allah melaknatnya, dan dilaknat oleh para pelaknat. Ini merupakan balasan yang setimbal. Juzia min jinsi amali. Namanya ini balasan yang setimbal. Ini kan kesalahannya satu, kan menyembunyikan ilmu, kok 2 laknat, laknatullah dan laknat makhluk. Mengapa? Ya memang dia dengan satu ini kesalahan dia berbuat 2 kerusakan. Ini satu kesalahan berbuat 2 kerusakan, maka 2 hukuman, 2 hukuman, laknatullah dan laknatul lainin. Laknatnya Allah dan para makhluk yang melaknatnya.
ada di sini, kalau orang yang menyembunyikan ilmu itu terlaknat dari kedua belah pihak, dari dua sisi, maka sebaliknya. Anna mu'aliman nasal khair yastaghfiru lahu kullu syai' hatta al-khut fil ma' wa tayr fil hawa. Maka sebaliknya orang yang mereka dengan serius, dengan sungguh-sungguh mereka mengajarkan kepada manusia kebaikan, kebalikannya apa? Semuanya memintakan ampun bagi para pelaku orang yang mengajarkan kebaikan. Sampai ikan yang di air, sampai burung yang di udara. Kenapa? Demikian besar bahasanya. Ya, dengan demikian juga tadi karena besarnya nilai mengajarkan kepada manusia kebaikan. Lisaihi fi maslahatil khalqi wa islahi adyanihim. Karena dengan mengajarkan kebaikan ini dia telah berusaha untuk kemaslahatan sesama makhluk dan perbaikan agama mereka, agama yang merupakan inti karenanya mereka dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu keterangan yang kedua yang menerangkan harusnya al-amalu bil ilmi. Al-amalu bil ilmi. Yang ketiga, waqad bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna man su'ila an ilmin ya'lamuhu fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minnar. Akhrajahu ad-Darimi fi sunani. Akhrajahu at-Tirmidzi. At-Tirmidzi fil ilmi. Sahih Tirmidzi. Sahih Tirmidzi. Dan Sahih Ibnu Majah. Man su'ila an ilmin ya'lamuhu, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu yang dia mengetahuinya, fakatamahu, lalu dia menyembunyikannya, kata Nabi, besok pada hari kiamat dia dikekang dengan tali kekang yang terbuat dari api neraka. Dikekang sudah nggak enak, bahannya nggak enak lagi, ya kan? Dikekang nggak dikekang itu. Kalau sapi di apa? Dikeluh, ya kan? Dikeluh. Nah, gitu. Keluhnya terbuat dari api, nah kan gitu ya kan. Kesimpulannya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, fatabayyana bidzalika wa ghairihi anna ilman nafi'al ladzi huwa arkanul hikmati la yakunu ila ma'al amali bih. Kesimpulannya, berdasarkan ketiga keterangan di atas dan keterangan yang lainnya menunjukkan bahwa al-ilmu nafi' yang merupakan satu dari rukun hikmah ini tidak dinamakan penopang, tidak dinamakan tiangnya hikmah yang menegakkan hikmah, kecuali apabila disertai dengan amal. Ini kesimpulannya. Jadi ilmu yang dinamakan penopang hikmah dan ilmu yang akan menegakkan hikmah bila ilmunya dibarengi dengan amal, bukan semata-mata pengetahuan. Walihada qala Sufyanu fil amali bil ilmi wal khirsi alaih. Oleh karenanya Sufyan bin Uyainah
Beliau berkata, di dalam menjelaskan hakikat harusnya mengamalkan ilmu dan harusnya bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu. Kata Sufyan bin Uyainah, ajhalun nas man taraka ma ya'lam. Ajhalun nas man taraka ma ya'lam. Orang yang meninggalkan apa yang dia ketahui adalah orang yang paling bodoh. Dia tahu enggak? Tahu. Kenapa dinamakan orang yang paling bodoh? Kalau meninggalkan pengamalan apa yang dia ketahui. Di ajhalun nas man taraka ma ya'lam. Ini menunjukkan beliau menerangkan dengan serius bahwa harusnya mengamalkan ilmu dan semangat untuk mengamalkannya. Di berilmu memang tidak mudah mencarinya, namun demikian kita harus semakin lagi mengamalkannya. Itu kunci yang Allah perintahkan untuk kesuksesan, untuk hikmah, hikmah supaya diberi khairan katsira. Lanjutnya kata Sufyan bin Uyainah, wa a'lamun nas man amila bima ya'lam. Dan orang yang dinamakan paling alim apabila orang itu mengamalkan apa yang dia ketahui. Yang dinamakan orang yang alim, orang yang paling alim bila dia mengamalkan apa yang dia ketahui. Wa afdalun nasi akhsya'uhum lillah. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling khusyuk karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kata beliau di lain tempat, yuradu lil ilmi al-hifdhu al-amalu al-istima'u al-insatu an-nasru. Target dalam hal ilmu, target didikan yang kita bikin dalam ilmu itu 5. Yang pertama, menjaga, menghafal atau menulis. Yang kedua, mengamalkan. Yang ketiga, mendengarkan. Yang keempat, al-insat. Apa insat? Tidak mendengarkan yang lain, tapi menfokuskan mendengarkan ilmu. Al-insat namanya, al-insat. Diam dari yang lain, namun mendengarkan ilmu yang dari Al-Quran As-Sunnah. Yang terakhir apa? An-nasru, menyampaikan, menyebarkan. Ini target dari ilmu. Jadi apa yang pertama tadi? Menghafal atau mencatat. Penjagaan, ya itu harus dijaga. Entah dihafalkan, entah ditulis. Ini dijaga. Yang kedua, diamalkan. Yang ketiga, ini ilmu hendaknya didengarkan. Ya, ada ilmu didengarkan. Yang keempat, meninggalkan dari mendengarkan yang bertentangan dengan ilmu. Nomor 5, menyebarkan, menyebarluaskan. Wa qala as-sahabiyul jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu fa idza alimtum fa'malu. Kata beliau Abdullah bin Mas'ud, sahabiyun jalil, belajarlah, carilah ilmu,
Dan bila kau berilmu maka amalkanlah. Kata beliau berikutnya, innan nasa ahsanul qawla kulluhum faman wafaqa fi'luhu qawlah fadalikal ladzi asaba haddah wa man khalafa qawluhu fi'lah fa innama yuwabbihu nafsah. Sesungguhnya manusia secara umum memperbaiki perkataannya. Maka barang siapa yang perbuatannya sesuai perkataannya, maka itulah yang dinamakan orang yang mendapatkan bagian yang besar. Dan barang siapa yang perkataannya menyelisih perbuatannya, maka dia hakikatnya mencerca dirinya. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, ya hamalatal ilmi, ya hamalatal ilmi, wahai para pengemban ilmu, wahai para pengemban ilmu, i'malu bih, amalkanlah ilmumu, fa innamal alima man alima summa amil. Sesungguhnya yang dinamakan alim hanyalah orang yang berilmu kemudian mengamalkan. Kata selanjutnya, wa sayakunu aqwamun, wa sayakunu aqwamun yahmilunal ilma la yujawizu taraqiyahum tukhalifu sariratuhum ala niyatahum wa yukhalifu amaluhum ilmahum yaquduna khilaqan fayubahi ba'duhum ba'da hatta anna ar-rajula la yaghdabu ala jalisihi ay yajlisa ila ghairihi wa yada'u. Ulaika la tas'adu a'maluhum fi majalisihim tilka ilallahi azza wa jalla. Kata Ali berikutnya, ini untuk kewaspadaan kita dan bukti perhatian Ali bin Abi Thalib kepada generasi umat Islam ini. Kelak akan ada kaum yang mengemban ilmu, yang ilmunya tidak melewati kerongkongannya, di mana batiniyahnya menyelisih lahiriahnya, di mana amalannya lain dengan ilmunya. Mereka duduk mengadakan majelis halakoh-halakoh. Sebagian mereka berlomba-lomba dengan sebagian yang lain, hingga ada orang yang ia marah kepada anggota majelisnya yang dia duduk ke majelis orang lain meninggalkan dirinya. Kata beliau, mereka ini amalannya di majelisnya itu tidak diangkat naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Sufyan bin Uyainah, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, sekarang dibawakan perkataan Abu Darda. Wa qala Abu Darda radhiyallahu an, la takunu taqiyan hatta takuna aliman. Tidaklah kamu akan menjadi orang yang bertakwa sehingga kamu menjadi orang yang alim. Wala takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. Dan kamu pun juga dengan ilmu itu tidaklah jadi orang yang baik kecuali kamu sampai
mengamalkannya, sampai mengamalkannya. Di kesimpulannya, wa bi hadza yattadih annal ilma la yakunu min ta'aimil hikmah illa fikiranihi bil amal. Jadi ilmu itu memang rukunnya hikmah, namun dia tidak menopang hikmah kecuali bila diiringi dengan amal. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir untuk menerangkan pembahasan ini, beliau sebutkan penjelasan dari fakta yang ada di kaum salaf, bahwa mereka adalah berilmu dan beramal, sehingga mereka jadi orang yang diberi oleh Allah hikmah. Beliau terangkan, wa qad kana ilmu as-salafis shalihi makrunan bil amali wa lihada kanat aqwaluhum wa af'aluhum wa sairu tasarrufatihim taskharu bil hikmah. Dan sungguh ilmu generasi salafus saleh, terkhusus para sahabat, ilmu mereka adalah pasti diiringi dengan amal. Oleh karenanya perkataan mereka, perbuatan mereka, dan seluruh gerak-gerik mereka itu penuh dengan hikmah. Oleh karenanya setiap mereka berkata, setiap mereka berbuat, dan bahkan gerak-gerik mereka itu adalah penuh dengan hikmah. Karenanya Nabi kita SAW bersabda, la hasada ila fitnatain. La hasada ila fitnatain. Kita tidak boleh ingin kepada apa yang dimiliki oleh orang lain kecuali hanya dalam dua perkara. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasullita ala halakatihi fil haq. Itu yang pertama, orang yang oleh Allah diberi harta, dan harta ini dikuasainya, penggunaannya, pemakaiannya adalah di dalam al-haq. Di semata-mata harta kita nggak boleh ingin, semata-mata kemewahan kita nggak boleh ingin. Tapi yang boleh kita ingin apa? Seperti orang lain punya harta, apabila hartanya dia kuasai untuk kebenaran, untuk kebenaran. Ya memang demikian. Memang kita nggak boleh cinta karena harta. Cinta karena Allah. Cinta karena Allah. Dicintailah harta karena Allah. Kapan kita mencintai harta karena Allah? Jika ini harta untuk kebenaran, bukan zatnya harta. Benarnya harta. Ini cinta mikrofon boleh nggak? Tidak ada gunanya. Kecuali mikrofon dipakai untuk wasilah ketaatan, maka dijaga, dipelihara, karena ini adalah wasilah untuk ketaatan, bukan zatnya mikrofon. Ya, gitu. Yang kedua, rajulun atahullahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Ini kita boleh ingin. Itu ingin dari orang yang oleh Allah diberi hikmah, maka dia memutuskan berdasarkan hikmah yang Allah telah berikan kepadanya, dan dia mengajarkan hikmah tersebut kepada manusia. Ini kita boleh ingin. Ada orang yang diberi hikmah dan dia pakai untuk memutuskan segala perkara, dan dia ajarkan ke orang lain dan sebarkan. Ini saya ingin seperti itu.
Saya ingin seperti itu. Adapun dia tanpa amal, tanpa dia amalkan, maka apa kata dia? Kata Sufyan, ajhalun nas. Ajhalun nas man taraka ma ya'lam. Orang kalau meninggalkan apa yang dia ketahui adalah orang yang paling bodoh. Ikhwati fillah rahimani wa rahimahu. Ini tentang wajibnya al-amalu bil ilmi. Ternyata nggak rampung ya, waktunya habis. Berarti yang keempat berarti ya lain waktu lagi berarti ini. Yang turuk tahsilil ilmi berarti belum bisa sekarang. Ganti jam 10 nanti ganti Ustaz yang sesudahnya yaitu Ustaz Abu Sulaiman insyaallah subhanahu ta'ala. Saya mau mulai agak awal tadi juga masih sepi, jadinya mulainya agak siang. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina wa akhirul kalami alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam rakus dan serakah dunia yang membahana, dalam dendang syaitaniyah yang memadati hawa, dalam kekuasaan nafsu dan syahwat yang mencengkeram dunia, kami hadir membelah angkasa, mengumandangkan firman Allah Ta'ala, merajut benang daya upaya, kembali kepada generasi awal yang jaya dan takwa, di mana Rasul dan para sahabat ada di sana. Inilah 94.4 FM, Radio Suara Quran, Media Kalam Ilahi, Radio Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.